Shalom, selamat Paskah saudara-saudari. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah online Family Harvest. Saudara, walaupun dalam keadaan saat ini kita tidak bisa bertemu di gereja, tetapi kita tetap bisa beribadah bersama-sama dimanapun kita berada. Karena kehadiran Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Mari kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebagai orang percaya, kita tahu tanpa kebangkitannya, iman kita sia-sia. Mari kita ikuti perayaan ini dengan sikap yang benar, seperti yang biasa kita lakukan di dalam gereja. Sebelum kita memulai kebaktian ini, mari kita berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Pendeta Moses Gunawan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan ini, di mana kami dapat beribadah serta berkumpul bersama melalui media online yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Walaupun situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kami dapat berkumpul secara fisik, yang disebabkan oleh adanya wabah coronavirus, di mana di seluruh negara di dunia ini terkena wabah ini. Pemerintah setempat di mana kami tinggal menganjurkan kami untuk tidak berkumpul dengan maksud untuk mengurangi bahkan menghentikan penyebaran daripada virus ini beberapa waktu. Tetapi Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kemurahan serta kasih yang begitu dalam kepada kami. Engkau sudah menyediakan sarana online ini supaya kami tetap dapat beribadah dan berkumpul. Bapa yang baik, hari ini kami mau merayakan hari kebangkitan-Mu dari kematian. Melalui kebangkitan-Mu, Engkau memberikan kami kehidupan yang berpengharapan. Melalui kebangkitan-Mu, Engkau memberikan kami semangat baru di dalam melayani Engkau. Melalui kebangkitan membuktikan bahwa kehidupan lebih kuat daripada kematian. Kami membutuhkan pimpinan-Mu dalam ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan penghabisannya. Engkau pimpin dan urapi worship leader, singer, pemain musik yang membawakan firman-Mu. Juga kepada seluruh umat-Mu yang berada di rumah mengikuti ibadah online ini. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati-Mu serta memuliakan Engkau. Kami buka ibadah ini dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita melanjutkan ibadah ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Sungguh Besar Anugerah-Mu. Lagu ini mengingatkan akan kasih dan pengorbanan Tuhan atas kita semua. Tuhan, ku kagum akan kuasa-Mu, segala yang baik telah Kau buat bagiku, nyata dalam hidupku. Bila ku merenungkan kasih-Mu, bersyukur padamu. Kau telah mati untuk tebus dosaku. Kasih-Mu sungguh mulia, sungguh besar anugerah-Mu dalam hidupku ini. Kau mengangkatku dan meninggikanku.
semua yang ada. Tiada yang lain sama seperti Engkau. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar anugerah-Mu dalam hidupku ini. Kau mengangkatku dan meninggikanku. Kau telah mengasihi kami dulu Tuhan, maka kami akan mengasihi-Mu lebih dari semua yang ada. Dari semua yang ada, tiada yang lain sama seperti Engkau. Tiada yang lain, tiada yang lain sama seperti Engkau. Tiada yang lain, tiada yang lain sama seperti Engkau. Roma 6 ayat 9 dan 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, firman Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 2 mengatakan, Aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Untuk itu, percayalah saudara, di dalam keadaan pandemik ini, bersama dengan Tuhan Yesus yang kebangkitannya kita rayakan pada hari ini, kita diberikan kesanggupan untuk menghadapi segala perkara. Mari saya ajak kembali saudara untuk memuji Tuhan dengan lagu Aku Sanggup dan Yesus Penyelamatku. Aku sanggup melakukan segala perkara bersama Yesus yang memberiku kekuatan. Aku sanggup karena Yesus, Dia ubahku dan pulihkanku. Hidupku sekarang ciptaan baru oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dia ubahku, Dia ubahku. Darah Yesus, Darah Yesus yang berkuasa menyucikan segala dosa.
hidupku sekarang ciptaan baru oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Dia ubahku, Dia ubahku. Darah Yesus yang berkuasa menyucikan segala dosaku. Angkatku jadi anaknya, ku bersyukur kepadamu. Darah Yesus yang berkuasa menyucikan segala dosaku. Angkatku jadi anaknya, ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Dia ubahku. Ku bersyukur kepadamu. Yesus, Yesus penebusku. penebusku. Yesus, Yesus penyelamatku. penyelamatku. Yesus, Dalam hatiku, Yesus, Kau Tuhanku. Yesus, Yesus penebusku. penebusku. Yesus, Yesus penyelamatku. penyelamatku. Yesus, Dalam hatiku, Yesus, Kau Tuhanku. Ku hidup sebab anugerah-Mu, rahmat-Mu baru setiap hari. Kemenangan dan kekuatan-Mu bagian dari hidupku. Jesus, Jesus, my Redeemer. my Redeemer. Jesus, Jesus, my Savior. my Savior. Jesus, Come into my heart. Jesus, You are my Lord. I'm alive because of His grace. I'm alive because of His grace. Give me hope to face tomorrow. He has done for you and me. Give us strength and victory. Jesus, Jesus, my Redeemer. my Redeemer. Jesus, Jesus, my Savior. my Savior. Jesus, Come into my heart. Jesus, You are my Lord. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Mari kita melihat sebuah video yang menceritakan perjumpaan Maria Magdalena dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kuburnya. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. Ibu, mengapa engkau menangis? Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. Jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Selamat sore, saudara sekalian, selamat Paskah. Saya diminta oleh rekan saya, Maria Magdalena, yang memberi kesaksian hidupnya tentang sepenggal kisah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang baru bangkit dari kubur. Saudara sekalian, kota kecil Magdalan juga dikenal dengan nama Magdalah. Terletak di tepi barat Laut Danau Galilea, kurang lebih 5 miles dari kota Kapernaum. Kalau saudara tahu, kota Kapernaum adalah markas guruku Tuhan Yesus dan para muridnya. Di kota Magdala inilah aku, orang tua, saudara-saudara dan sebagian besar kerabatku hidup. Di kota inilah aku menghabiskan hampir separuh masa hidupku. Disinilah aku dijodohkan orang tuaku
menikah, membina keluarga, dan menjadi pedagang yang maju. Secara ekonomi, aku termasuk orang kaya di kotaku. Oh iya, hampir lupa aku memperkenalkan siapa aku. Aku Maria, namun lebih dikenal sebagai Maria Magdalena karena memang aku lahir di kota Magdala. Di kemudian hari, aku juga dijuluki Maria si gila. Mengapa? Karena memang aku pernah gila, karena dirasuk oleh 7 setan yang ganas. Ketika setan-setan itu menguasai aku bersikap dan bertindak tidak seperti diriku, tidak seperti manusia waras. Aku berteriak-teriak, tertawa-tawa, dan mengoyakkan pakaianku tanpa rasa malu. Aku juga diberitahu bahwa aku suka melempari dan mengejar orang-orang yang ada di sekelilingku. Akibatnya orang menjauhi aku. Bahkan suami dan kedua anakku menjadi malu dan takut. Mereka tidak mengizinkan aku tinggal serumah. Aku dikunci di ruang kosong di belakang rumahku. Kegilaan ini memang salahku sendiri. Sebagai pedagang hasil bumi, aku amat ambisius untuk menjadi kaya dan makin kaya. Aku lupa waktu dalam mengumpulkan keping-keping uang emas dan perak yang sudah menjadi berhalaku. Memang cinta uang tidak mengenal kata cukup. Ambisi menjadi pedagang paling kaya tanpa saingan membuat aku sering ke kuil-kuil dewa-dewi Yunani untuk minta berkat. Tidak jarang aku pergi ke dukun-dukun meminta jimat-jimat pembawa rezeki dan kekayaan. Tidak sadar aku bahwa semua itu adalah permainan iblis dan perangkat iblis serta pengikutnya. Akhirnya satu persatu setan mendiami diriku sampai ada 7 setan ganas menguasai jiwaku. Jadilah aku Maria si gila. Memang banyak orang yang salah mengenali diriku. Ada yang mengatakan aku ini adalah wanita yang meminyaki kaki Tuhan Yesus. Bukan, itu bukan aku. Itu Maria dari Betani, saudara Marta dan Lazarus. Ada lagi yang mengidentifikasikan aku sebagai bekas pelacur. Bukan, aku sama sekali tidak pernah berprofesi demikian. Atau bahkan ada yang mengatakan aku ini wanita di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Yang dijebak oleh ahli-ahli Taurat. Dan kemudian mau dilempari batu karena berzina. Tetapi oleh Tuhan Yesus dilepaskan. Tapi itu bukan aku. Aku adalah Maria dari Magdala. Maria yang pernah dirasuk 7 setan. Kembali lagi kepada kisah ketika aku gila. Aku menderita kesepian. Aku kehilangan harapan dan masa depan. Bayangkan betapa hancur hatiku kala aku sedang menjadi diriku sendiri dan tidak sedang kerasukan. Aku hanya bisa menangis sedih. Hidupku tanpa masa depan dan hanya menanti hari kematianku. Saudara, saat itulah aku temukan dia. Atau boleh juga dikatakan dialah Kristus yang telah mencari dan menemukan aku. Bukankah di dalam firman Tuhan Markus 2 ayat yang ke-17 Tuhan Yesus pernah berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Juga ingat di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 tabib Lukas menulis, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang
hilang. Aku mengalami jamahan ajaib dari Tuhanku Yesus Kristus yang memberi kesembuhan sempurna, jasmani terlebih lagi rohaniku. Aku menjadi waras, aku menjadi normal. Setelah pertemuan yang tak terlupakan itu, seluruh hidupku berubah total. Rohku dilepaskan dari belenggu, kaki tanganku yang kaku menjadi lemas kembali. Tatapan mataku menjadi teduh. Sungguh sulit untuk aku ceritakan dengan tepat apa yang terjadi padaku. Tetapi perubahan itu nyata. Pengalaman itu terlalu ajaib untuk diuraikan dengan kata-kata. Hanya Yesuslah yang tahu segala sesuatunya secara sempurna. Aku mengalami transformasi menjadi manusia baru yang penuh damai dan sukacita. Masa depan dan harapanku terjamin dan menjadi cerah kembali di dalam Dia. Sebab itu, aku mengambil tekad dan keputusan yang bulat untuk mengikuti dan menjadi pendukungnya kemana saja Dia berada. Oh, rupanya aku tidak sendirian. Ada beberapa wanita lain yang hidupnya juga pernah dijamah oleh guruku itu melakukan hal yang sama setelah bertemu Kristus itu. Memang benar apa yang ditulis oleh tabib Lukas di dalam Injilnya. Pasal yang ke-8 ayat 1-3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan Dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Itu aku. Dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena. Ini aku yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain lagi. Perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Masa-masa melayani guruku adalah masa-masa yang indah dan penuh berkat yang makin mendewasakan iman rohaniku. Ajaran-ajaran guruku yang berkarisma dan penuh kuasa, kasihnya kepada semua orang, sungguh menjadi inspirasi bagiku. Sayangnya, masa-masa itu segera berlalu dan berganti dengan begitu drastis. Dan ini amat menghancurkan hatiku. Saudara-saudara, ya, betapa hancur hatiku ketika beberapa hari sebelum Paskah aku melihat satu kenyataan pahit guru yang kucintai dikhianati oleh salah satu muridnya yang telah dipercayanya dan ditunjuknya sebagai bendahara, penyimpan uang di tengah-tengah malam yang dingin di Taman Getsemani. Kata saksi mata, dia digelandang bak penjahat ke kediaman imam besar Kayafas. Diadili dengan tidak adil berjam-jam di sana, dipingpong ke sana kemari, dan akhirnya divonis mati oleh Pontius Pilatus melalui eksekusi salib. Oh Tuhan, dosa apakah yang pernah dibuat olehnya sehingga harus dijatuhi hukuman mengerikan penuh hina yang sebenarnya diperuntukkan untuk penjahat besar dan pemberontak keji itu. Bersama Maria, ibu guruku dan beberapa wanita lain, aku mengikuti prosesi penyaliban sepanjang Via Dolorosa itu. Jalan menanjak ke Bukit Golgota. Aku menangis sepanjang perjalanan. Hatiku tersayat. Aku tidak tega menyaksikan guru dan penyembuhku yang penuh kasih kebaikan itu berdarah-darah, dicambuk, terseok-seok melangkah memikul salib
yang besar dan yang berat itu. Sayup-sayup aku masih bisa memperhatikan betapa tak seorang pun muridnya menyertainya. Rupanya mereka telah meninggalkan dia sendiri. Mereka lari kocar-kacir, takut, panik, syok. Dan ternyata hanya satu murid yang dijuluki murid yang paling dikasihi, Yohanes, yang nantinya muncul dan mendampingi ibunya Maria dan diriku di dekat kaki salib. Masih terbayang jelas di benakku sikap dan perkataan guruku yang begitu agung mulia kala mengalami siksa dan derita salib itu. Dia memohonkan ampunan bagi orang-orang yang menyalibkannya. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia menerima dan memberi jaminan kepada satu penjahat di sampingnya. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan dia masih ingat akan ibunya di tengah-tengah penderitaannya. Dia memasrahkan ibunya di dalam tangan Yohanes sebelum dengan suara keras dia berkata, sudah selesai. Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. Saudara, tabib Lukas menulis bahwa Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lukas 9:22. Sementara di dalam bagian lainnya dari suratnya atau Injilnya, Lukas menulis, Yesus memanggil ke-12 muridnya itu, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olok, dihina, diludahi. Dan mereka menyesal dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Lukas 18 ayat 31. Usai sudah drama berdarah yang mengantar Tuhanku kepada kematian tragis, kini yang ada adalah kesenyapan dan kesepian tanpa kehadiran dan kata-kata ajarannya. Dia telah terbaring kaku di dalam kubur dingin, kubur baru milik Yusuf Arimatea, tanpa sempat diminyaki dan dirempah-rempahi. Aku ingat aku dan rekan-rekan sesama wanita hanya sempat mengkafani, dan para pengikut laki-laki mengangkat dan meletakkannya dalam kubur. Hari Sabtu, hari Sabat, berjalan amat lambat dan panjang. Aku ingat aku tiada hentinya memikirkan berbagai kenangan yang tak terlupakan bersama guruku itu. Sesekali ada perasaan sedih pilu, membayangkan dia terbaring sendirian di dalam kubur gelap, pengap dan dingin itu. Ingin rasanya aku memutar waktu sehingga hari Sabat segera berlalu. Ya, puji Tuhan, akhirnya hari Minggu pun tiba. Segera aku dan beberapa wanita berjalan cepat menuju kubur guruku. Tidak sabar kami mau menuangkan minyak wangi dan merempahi mayatnya yang sempat tertunda itu. Di tengah jalan aku dan kawan-kawan sempat merasa khawatir. Kami saling mempertanyakan bagaimana akan membuka pintu kubur yang diganjal oleh batu yang sangat besar dan berat itu. Di dalam kegundahan ketika kami sampai di sana, ternyata batu kubur telah tergeser. Dan apa yang ditulis oleh Yohanes murid Tuhan terjadi. Di kubur tidak ada mayat guruku,
Dan malaikat mengatakan dia telah bangkit. Semua murid wanita telah kembali ke Yerusalem. Semua murid laki-laki demikian juga. Namun aku sendirian berbalik menuju ke taman di dekat kubur kosong guruku itu. Aku sendirian di tengah hari yang masih pagi dan agak gelap. Aku kebingungan. Aku terdiam. Aku menangis. Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Di dalam kesendirian itu, untuk terakhir kalinya, aku bertemu dengan dia yang telah bangkit dan masih di dunia. Kehadirannya memang sempat aku salah pahami. Aku kira yang menyapa aku itu adalah penjaga taman. Tetapi dia menyapa lagi dengan kata-kata yang begitu berotoritas, namun penuh kasih kelembutan. Dan saat itu, saat dia mengatakan Maria, seolah-olah ada selaput yang menutupi mataku, runtuh. Dan disitulah mataku terbuka. Di taman dekat kubur kosong itulah aku berjumpa dengan guruku, Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dia telah bangkit. Dia telah menang atas dosa iblis dan maut. Dia telah hidup dari kematian. Dan dia menemui aku. Aku bertemu dengan dia. Puji Tuhan. Itu menghapus sama sekali tangisku. Aku tidak lagi menangis. Aku tidak lagi merasa kehilangan. Karena aku telah ditemukan oleh dia. Dia yang hidup. Dia yang hidup selamanya. Dialah juru selamat umat manusia. Inilah yang memberikan kepada aku satu semangat yang besar untuk menceritakan berita ini kepada setiap orang yang aku temui. Hei, Yesus Kristus, Guru Agung, Guru yang mengasihiku, penyembuhku, telah bangkit. Dan kebangkitannya menjamin keselamatan dosa untuk semua umat manusia. Aku akan katakan kepada setiap orang yang aku jumpai, hei, percayalah kepada dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Tuhan Paskah. Dialah yang telah bangkit pada hari Minggu setelah 3 hari di dalam kubur. Dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Sudahkah engkau, sudahkah saudara sekalian percaya akan berita ini? Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Satu-satunya yang bisa mengampuni dosamu dan dosaku. Satu-satunya yang bisa memberikan harapan baru dan masa depan yang gilang gemilang dan kekal kepada engkau, baik di bumi maupun setelah engkau meninggal. Percayalah dia, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka Tuhan yang hidup dan bangkit itu akan menjadi Tuhanmu yang memampukan engkau berjalan di dalam dunia yang penuh kekelaman, yang penuh dengan sakit penyakit, yang penuh dengan hal-hal yang menakutkan ini. Tanpa takut, tanpa gentar, tanpa panik. Kiranya Tuhan memberkati engkau semua. Dan kiranya kesaksian hidupku ini menjadi berkat bagi engkau sekalian. Selamat Hari Paskah. Selamat merayakan kebangkitan Kristus. Dan selamat mengalaminya sendiri di dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Saudara, kita bersyukur walaupun kita mengadakan kebaktian online, setiap jemaat bisa ikut serta di dalam perayaan Easter celebration ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyaksikan beberapa persembahan acara dari saudara-saudari sekalian. Siapakah Yesus? Dalam ilmu kimia, dia mengubah air menjadi anggur. Dalam ilmu biologi, dia dilahirkan tanpa pembuahan secara normal. Dalam ilmu fisika, dia menentang hukum gravitasi ketika dia terangkat ke surga. Dalam ilmu ekonomi, menurut prinsip supply and demand, bagaimana mungkin dia memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. Dalam ilmu kedokteran, dia menyembuhkan yang sakit dan yang buta tanpa memberikan 1 dosis obat apapun. Dalam sejarah, dia adalah yang awal dan yang akhir. Dalam pemerintahan, dia mengatakan bahwa dia seharusnya disebut penasihat ajaib, Raja Damai. Dan dalam agama, dia mengatakan tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kecuali melalui dia.
Jadi, siapakah dia? Dia adalah Yesus. Dia manusia terhebat dalam sejarah. Yesus tidak mempunyai pelayan, tetapi mereka memanggil dia Tuan. Dia tidak memiliki gelar, tetapi mereka memanggil dia Guru. Tidak mempunyai obat-obatan, tetapi mereka menyebutnya Sang Penyembuh. Tidak memiliki pasukan, tetapi raja-raja gentar padanya. Dia tidak memenangkan pertempuran militer, tetapi dia menaklukkan dunia. Dia tidak melakukan kejahatan, tetapi mereka menyalibkan dia. Dia dikubur dalam sebuah makam, tetapi hari ini dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, mari kita memuji dan menari bagi Tuhan. Begitu tinggi, begitu dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah keselamatan. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya, setingginya di langit biru. Sedalam-dalamnya, sedalam-dalamnya, sedalamnya laut samudra. Begitu
telah Engkau kalahkan, kami Kau selamatkan. Terpujilah nama Yesus, hari ini sampai selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini adalah hari di mana kita akan memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Dan pada kesempatan malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada saudara-saudara sekalian yang ikut menyaksikan live stream ini di rumah masing-masing, dan juga kepada semua kawan-kawan sekerja di dalam Tuhan yang turut membantu suksesnya acara Paskah melalui video live stream ini. Dan kiranya segala sesuatu yang kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat dan meneguhkan iman kita, menimbulkan pengharapan kita dalam situasi dunia yang kacau balau, dalam keadaan situasi dunia yang mengerikan saat ini. Kalau kita merasa hidup tenang di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan terus akan melindungi saudara dan saya. Dan kiranya kita terus berdoa agar masalah yang terjadi di seluruh dunia saat ini segera berakhir dan segera selesai, sehingga kita bisa kembali berkumpul sesuai dengan kerinduan hati kita masing-masing untuk terus bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya pada Paskah tahun ini merupakan kesempatan yang indah bagi kita untuk saling berbagi rasa, berbagi cinta kasih, dan berbagi berkat satu dengan yang lain, baik melalui pujian, melalui doa, dan kiranya semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat Hari Paskah, dan tetap semangat, terus ikut Tuhan Yesus, karena satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita pada saat ini dibutuhkan oleh dunia. Dan kitalah murid-murid Tuhan yang harus mengabarkan Injil. Oke, dan kembali saya ucapkan terima kasih kepada semua yang mendukung acara ini, baik melalui doa maupun support material atau maupun waktu yang sudah dikorbankan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, Maranatha. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa acara ini dapat dilaksanakan semuanya karena dukungan dari saudara-saudari seiman. Seperti ada yang mengarang lagu, ada yang memainkan musik, penyediaan sound system, mengadakan video, pembacaan Alkitab, firman Tuhan, dan semua jemaat yang mengisi acara ini. Itulah yang dikehendaki Tuhan untuk anak-anaknya, bekerja sama di dalam melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kubur yang kosong, bukti kuasanya, mau dimanakah sengatmu? Hanya Kristus yang berkuasa menghapus segala upah dosa. Kemuliaan hanya bagimu, hanya Kau Yesus semakanku. Kebangkitanmu mengubah hidupku, Kau hapus dosa dengan darah-Mu. Kau ubahkan seluruh hidupku, dari yang fana kepada yang bakal. Roh Kudus tinggal di dalam hati.
jalanku. Kebangkitanmu mengubah hidupku. Kini ku tak lagi seperti yang dulu. Biar ku jadi hamba-Mu, hanya Kau Yesus sembahanku. Sebelum kita menutup di dalam doa berkat, kita mengingat negara Amerika yang saat ini sedang mengalami krisis. Mari kita dengarkan sebuah lagu yang mendorong kita untuk tetap berdoa untuk negara ini. Pray for America.
Saudara sekalian, mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian khusus Paskah kita sore hari ini dengan doa berkat. Saudara sekalian, mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan berkat Tuhan yang demikian. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Tuhan Paskah, dan dari Allah Bapa yang telah memimpin Sang Tuhan Paskah dan mengirimkannya untuk kita, dengan kekuatan Roh Kudus yang selalu menyertai kita, Allah Tritunggal yang agung itu, menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dan kiranya berkat Paskah melimpah atas engkau sekalian. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hello everybody, how are you doing? Greetings to all of you from Orange County. I hope all of you are staying healthy and safe. Greetings also from Samuel Yasmin. They're still in Indiana on campus and we will be seeing them about a month. And I just want to share with you, we've been working remotely from home for the past several weeks. Reflecting on what's going on today during these difficult times, just want to remind each and every one of you that God is in control of our lives. I know we as human we'll be worrying about, will we get sick? What's going to happen to our future? What's going to happen to our jobs, etc., etc. But I just want to emphasize that God is in control of our lives. We can get over through. We can go through this together. So have hope. Stay strong. And with that in mind, I would like to wish each and every one of you happy Easter, and hopefully to see all of you soon back at church. Take care. Happy Easter. Have a blessed day. Hi everyone, we would like to say happy Passover for our brother and sister in Christ at the Family Harvest Church. And also for our beloved Pastor Robbie and family. Stay home and be safe everyone. God bless you all. Family mengucapkan happy Easter to family Harvest Family Church. Halo, dari keluarga Iskandar mengucapkan selamat Paskah untuk Harvest Family. Halo, kami dari keluarga Andi mengucapkan selamat Paskah kepada gereja Family Harvest. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Tuhan berkati. Selamat Paskah. Tuhan berkati. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in darkness, my God, that is who you are. Hi everybody, happy Easter, be safe, stay healthy, stay at home, God bless you.
Shalom, Happy Easter everybody. Walaupun kita jauh di mata, tapi dekat di hati. Amin. Satu hal saya ingin share di sini, COVID-19 ini memang cukup powerful, menghancurkan banyak perkara. Tapi melalui hari Paskah, kita diingatkan dan dikuatkan kembali kalau kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu lebih powerful. Kalau COVID-19 hanya bisanya menghancurkan, membuat orang jadi sakit, membuat orang jadi susah, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, bahkan sampai pada kematian. Tapi kuasa Yesus itu membangun, dan ini bedanya. Kuasa Yesus itu sanggup menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang susah, membangkitkan dari kematian. Biar kita terus saling mendoakan dan bertumbuh ke arah Yesus. Seperti Rasul Paulus, yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus dalam kuasa kebangkitannya dan dalam penderitaannya. Yesus love you all. Sampai ketemu lagi. Be safe and keep healthy. We miss you all and God bless you. Thank you.